Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Biologi, bertemu lagi dengan saya, Lailatul Istiana. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas faktor dan apa saja sih dampak dari pencemaran lingkungan yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Pencemaran air dapat terjadi pada sumber mata air seperti sumur, sungai, rawa-rawa, danau, dan laut. Bahan pencemaran air dapat berasal dari limbah industri, limbah rumah tangga, dan limbah pertanian. Air yang mengandung limbah industri cenderung mengandung zat berbahaya. Oleh karena itu, kita harus mencegahnya agar tidak membuang air limbah industri ke saluran umum. Kegiatan industri ini selain menghasilkan produk utama dan bahan jadi, juga menghasilkan produk sampingan yang tidak terpakai seperti limbah yang berasal dari industri, yaitu limbah organik yang berbau. Jika limbah industri tersebut dibuang ke saluran air atau sungai, maka akan menimbulkan pencemaran air dan merusak atau memusnahkan organisme yang ada di dalam ekosistem tersebut. Nah, di dalam limbah industri yang berupa logam berat sering dialirkan ke sungai sehingga menjadi tercemar. Jenis-jenis logam berat adalah raksa, timbal, dan kadmium yang dimana ketiganya itu sangat berbahaya. Contoh kejadiannya pada pencemaran raksa yang terjadi di Minamata, Jepang. Para nelayan di sekitar Teluk Minamata pada saat itu memakan ikan yang tercemar air raksa. Akibatnya, mereka mengalami kerusakan saraf yang disebut sebagai penyakit Minamata. Lebih dari 80 orang yang meninggal akibat penyakit ini. Limbah rumah tangga merupakan limbah yang berasal dari hasil samping kegiatan perumahan. Limbah rumah tangga dapat berasal dari bahan organik, anorganik, maupun bahan berbahaya dan beracun. Limbah organik adalah limbah seperti kulit, buah sayuran, sisa makanan, kertas, kayu, daun, dan berbagai bahan yang dapat diuraikan oleh mikroorganisme. Selanjutnya itu ada limbah yang berasal dari bahan anorganik antara lain seperti besi, aluminium, plastik, kaca, kaleng bekas cat, dan minyak wangi. Di perairan, sampah mengalami proses penguraian oleh mikroorganisme. Akibat penguraian tersebut, kandungan oksigen dalam perairan juga menurun. Menurunnya kandungan oksigen dalam perairan akan merugikan kehidupan biota yang ada di dalamnya. Nah, air limbah pertanian sebenarnya tidak menimbulkan dampak negatif pada lingkungan. Namun, dengan digunakannya fertilizer sebagai pestisida yang kadang-kadang dilakukan secara berlebihan, sering menimbulkan dampak negatif pada keseimbangan ekosistem air. Pada sektor pertanian juga dapat terjadi pencemaran air, terutama akibat dari penggunaan pupuk dan bahan kimia pertanian tertentu seperti insektisida dan herbisida. Air limbah yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan dampak yang tidak menguntungkan bagi lingkungan seperti beberapa hal berikut ini. Pembuangan bahan tercemar secara langsung ke dalam perairan dapat menyebabkan terjadinya pencemaran pada perairan tersebut. Misalnya, pembuangan limbah organik dapat menyebabkan peningkatan mikroorganisme atau kesuburan tanaman air sehingga menghambat masuknya cahaya matahari ke dalam air. Hal ini menyebabkan berkurangnya kandungan oksigen terlarut dalam air sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem di dalamnya. Air limbah yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan berbagai penyakit. Tidak menutup kemungkinan di dalam air limbah tersebut mengandung virus dan bakteri yang menyebabkan penyakit berbahaya. Air limbah juga bisa menjadi sarang nyamuk dan lalat yang dapat membawa vektor penyakit tertentu apabila suatu perairan tercemar oleh bahan kimia. Bahan kimia atau bahan beracun itu dapat meresap ke dalam tubuh alga atau mikroorganisme lainnya. Selanjutnya, hewan-hewan kecil seperti zooplankton akan memakan alga tersebut. Kemudian, zooplankton akan dimakan oleh ikan-ikan kecil, dan ikan besar akan memakan ikan-ikan yang lebih kecil. Apabila ikan-ikan besar tersebut ditangkap oleh manusia dan dimakan, maka bahan beracun yang dimakan oleh ikan tersebut akan masuk ke dalam tubuh manusia.
Kadang-kadang air limbah mengandung polutan yang tidak mengganggu kesehatan dan ekosistem, tetapi mengganggu pemandangan kota. Meskipun air yang tercemar tidak menimbulkan bau, tapi perubahan warna air mengganggu pemandangan mata kita. Hal ini tentu mengganggu kenyamanan dan keaslian kota. Nah, kira-kira Sobat Biologi ada yang tahu nggak bahwa ada sebagian air limbah yang mengandung zat yang dapat diubah oleh bakteri anaerob menjadi gas yang dapat merusak, seperti H2S. Nah, gas ini dapat mempercepat proses perkaratan pada besi. Agar terhindar dari hal-hal di atas, sebaiknya sebelum dibuang air limbahnya harus diolah terlebih dahulu dan memenuhi ketentuan baku mutu air limbah. Sekian pertemuan pada kali ini, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Dadah!